Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Waalaikumsalam webinar pagi hari warahmatullahi. ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak dan Ibu? Silakan. Baik, 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 Bu. Tolong chat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di acara webinar online ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara webinar keajaiban rezeki ketika niat umroh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memanggil Bapak dan Ibu para peserta webinar dengan sebutan calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah SAW. Karena secara tidak langsung Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang Allah gerakan dan yang Allah undang melalui acara yang luar biasa pada webinar keajaiban rezeki ketika niat umroh pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kesempatan kali ini saya Septiana selaku moderator akan memandu acara webinar ini selama 2 jam ke depan. Mencari dasi sambil bertanya, Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai webinar ini dengan berbaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ketentuan mengikuti webinar ini. Yang pertama, jangan lupa mencantumkan nama dan daerah asal. Bapak Ibu bisa merename nama Bapak dan Ibu dengan nama panggilan dan underscore asalnya dari mana. Misal, Ibu Raina underscore dari Kupang, seperti itu. Yang kedua, pastikan jaringan internet pada posisi terbaik. Nah, jangan sampai nanti pada saat bertanya, pertanyaannya suaranya seperti robot, seperti itu. Baik, yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan video dengan menggunakan background Zoom webinar yang telah diberikan oleh panitia. Yang keempat, peserta Zoom diperbolehkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Nah, nanti ketentuannya bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu bertanya langsung dengan melalui raise hand atau bertanya via chat melalui aplikasi Zoom. Dan kemudian peserta yang berhak mendapatkan door prize. Nah, di sini kami sediakan door prize adalah peserta yang masih hadir sampai acara webinar ini selesai. Kami akan memberikan door prize kepada peserta yang setia sampai acara webinar ini selesai. Baik, izinkan kami ingatkan bahwa pemaparan materi dan inspirasi akan berlangsung selama 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 45 menit. Baik para peserta calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah yang berbahagia. Tema kita hari ini sangat menarik dan inspiratif tentunya karena kita akan membahas tentang bagaimana niat yang tulus untuk melaksanakan ibadah umroh sehingga dapat membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga karena tidak semua orang dengan harta yang banyak belum tentu dia terpanggil untuk umroh. Nah, kita akan menjelajahi bagaimana niat untuk melaksanakan umroh agar kita bisa membuka pintu rezeki yang lainnya. Tentunya tema ini sangat relevan bagi kita semua yang ingin memperdalam iman dan melihat keajaiban dari niat yang tulus. Baik, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Dina Oktorina Latifa, SHMH. Beliau memiliki latar pendidikan S1 dan S2 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Trisakti dan saat ini beliau berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam organisasi PRADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia.
Baik, selanjutnya tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak pemaparan dan kisah inspiratif beliau selama 60 menit oleh Ibu Dina Oktorina Latifah SHMH. Kami persilahkan Ibu Dina. Halo Ibu Dina, selamat pagi. Apakah sudah bergabung Ibu Dina? Selamat pagi Ibu Dina. Bagaimana kabarnya Ibu Dina? Assalamualaikum Ibu Dina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Dina? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik Ibu. Kami sudah siap untuk menerima materi dan kisah inspirasinya Ibu Dina. Kami persilakan Ibu Dina 60 menit ke depan dan nanti sesi tanya jawab 45 menit. Silakan Ibu Dina. Baik. Eh, Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah karena pada hari ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi webinar hari ini dengan tema Bongkar Ilmu agar bisa cepat umroh dan bolak-balik umroh setiap tahun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di Yayasan Rumah Welas Asih yang telah membantu terlaksananya webinar ini dan mendatangkan para peserta calon tamu Allah dari berbagai daerah. Masya Allah. Terima kasih atas antusias teman-teman semua ya. Alhamdulillah dan terima kasih teman-teman udah pada bisa hadir dalam acara yang penuh berkah ini. Udah bangun pagi-pagi untuk mengikuti webinar ini. Semoga kehadiran teman-teman semua hari ini bisa menjadi ladang amal yang membawa berkah dan ridhonya karena apa yang akan kita bahas dalam webinar hari ini adalah untuk mempelajari amalan-amalan apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa disegerakan niatnya teman-teman untuk umroh dan haji. Seperti yang sudah saya praktekkan sebenarnya ini sebenarnya saya mau sharing-sharing aja ke teman-teman di webinar kali ini. Saya cuma mau sharing-sharing ke teman-teman mulai dari perjalanan saya, mulai dari niat saya untuk umroh itu ada di bulan Maret 2023. Kemudian saya nabung, buka tabungan, dan amalan-amalan saya yang saya kerjakan sehingga niat dan hajat saya untuk umroh, alhamdulillah terkabul di bulan Januari 2024. Jadi belum setahun eh, saya niat umroh dan amalan-amalan yang saya kerjakan itu sebenarnya mulai dari bulan November 2023. Alhamdulillah di bulan Januari awal sudah lunas untuk bisa berangkat umroh bersama suami. Jadi mulai dari November, Desember, alhamdulillah di 13 Januari alhamdulillah dilunasi sama Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya berangkat di tanggal 26 Januari 2024. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mau sharing bahwa di saat saya punya niat umroh itu di bulan Maret 2023 tiba-tiba di dalam hati saya tuh kepengen banget gitu ya umroh. Tiba-tiba aja lagi di perjalanan, tiba-tiba aku ngomong sama suami, kita umroh yuk gitu. Tiba-tiba padahal waktu ditawarin umroh itu sama mitra dari travel umroh yang aku ikuti, itu masih belum terpanggil hatinya, tapi tiba-tiba pas lagi di perjalanan gitu ya mau ke rumah orang tua, mau ke rumah mertua tepatnya, tiba-tiba di perjalanan kayak pengen umroh, tiba-tiba kepengen banget nih WA sama mitranya namanya Bulia. Nah pada waktu itu saya langsung hubungi mitra travelnya namanya Ibu Lia, langsung aku daftar untuk 7 orang karena pertamanya itu aku memang pengen umroh sama suami, anakku 3 orang, bapakku sama ibu mertuaku karena ibu mertuaku kan apa namanya lagi nggak ibuku sudah meninggal gitu ya. Tunggu sebentar. Ya. Kemudian setelah saya daftar umroh, belum daftar baru menghubungi aja, baru menghubungi kemudian
Di bulan Mei, ya setelah saya daftar sama Mitra Samira yang namanya Ibu Lia, mungkin ada Ibu Lia juga di sini. Aku juga ada undang Ibu Lia juga datang ke sini. Terus eh, setelah daftar dikasih virtual account untuk bisa nabung seperti itu. Terus habis bisa untuk bisa nabung, terus tapi nabungnya ini masih bolong-bolong dari mulai Maret, terus Maret, Aprilnya aku nabung, Meinya nabung, Meinya bolong, Juninya bolong, Julinya nabung lagi, tapi untuk satu orang kayak gitu. Jadi nabungnya itu masih bolong-bolong, umrohnya juga tidak prioritas utama, jadi masih niatnya udah ada, tapi belum menjadi prioritas ya pada saat itu, belum menjadi prioritas. Jadi waktu itu mau nabung, tapi antar dulu deh pakai yang lain, ntar dulu pakai yang lain gitu kan ya. Nah umrohnya tidak prioritas sampai pada akhirnya itu di bulan November ya teman-teman. Sebentar, ada bukunya mana tadi ya? Jadi pada bulan November itu aku sebenarnya tiba-tiba kayak dikasih, sebenarnya kan waktu niat umroh itu belum ada ilmunya gitu ya, belum ada ilmunya. Jadi amalan-amalannya belum aku kerjakan, sholatnya masih seperti biasa, sholatnya itu masih ya baru azan, sholatnya nanti-nanti gitu ya, sholatnya nanti-nanti gitu. Terus kemudian amalan-amalan zikir-zikirnya juga tidak dikerjakan. Nah, umrohnya jadi belum prioritas. Sampai pada akhirnya di bulan November itu sebenarnya aku ketemu buku yang bagus banget ya teman-teman. Kasih tahu dulu ya, apa sih sebenarnya amalan-amalan apa yang aku kerjakan, itu sebenarnya terinspirasi atau aku baca di bukunya Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki dan ini Jemput Sukses dengan Loa dan Jalur Langit. Nah, akan kita bahas nih nanti sampai akhirnya tuh cuma 2 bulan aja aku ngamalin jalur langitnya. Alhamdulillah di bulan November baca buku, kita amalin di Januari awal-awal, jadi nggak sampai uh, November, Desember, Januari, belum full 2 bulan ya, belum full 2 bulan ya, udah langsung udah langsung ini. Sebentar, bentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Terus kemudian alhamdulillah saya amalkan benar-benar dalam apa yang ditulis dalam buku ini, 2 bulan aja saya praktekkan dan berhasil. Nah, apa sih yang dibahas dalam buku ini? Jadi dalam buku ini kita lanjut ya ke slide ya. Kita mulai masuk ke slide. Nah, ini rahasia magnet rezeki yang hidup dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya kita mau dimuliakan oleh Allah kan ya. Jadi di dalam buku ini, jadi sebenarnya kita mau bahas juga sih, ada beberapa pembahasan dalam buku ini yang harus aku kupas karena memang ilmunya dari sini gitu. Nah, apa sih yang dibahas dalam buku ini? Jadi setelah rahasia magnet rezeki hidup dimuliakan dan dimanjakan. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya dari rahasia magnet rezeki terus hidup dimuliakan dan dimanjakan itu maksudnya apa? Jadi kalau kita mau hidup dimuliakan, kalau kita mau hidup dimanjakan, itu kan kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, bentar ya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, sebenarnya teman-teman, saya mau tanya dulu nih ya, dan jawabnya dalam hati aja. Jadi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya, apa kita ini diciptakan untuk apa sih oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa jawab nggak? Coba aku mau tahu, teman-teman boleh ya bantu jawab di kolom chat. Sebenarnya kita oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan untuk apa sih gitu? Coba ya, coba dibantu dengan chat ya teman-teman. Aku mau tahu nih, teman-teman bisa jawab nggak sih sebenarnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menciptakan manusia, jin itu untuk apa gitu?
Ada yang udah bisa jawab? Diciptakan untuk beribadah, Mbak Dian, betul. Untuk beribadah, dimuliakan, dibahagiakan. Untuk beribadah, untuk beribadah, untuk beribadah. Oh, untuk beribadah. Alhamdulillah. Oke. Bapak Irwan, Ibu El. Oke. Oke, kita jawab ya. Jadi di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini ya, teman-teman ya. Allah Shallallahu alaihi wasallam itu eh, Allah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah Allah Subhanahu wa taala itu sudah mm, mengatakan bahwa sudah ditulis dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku gitu. Jadi benar teman-teman yang jawab bahwa kita ini manusia diciptakan, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah sebenarnya. Maka dari itu tadi adalah jawaban dari gimana sih caranya kalau kita itu ingin hidupnya dimanjakan, ingin hidupnya dimuliakan gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya Allah cuma pengen satu gitu ya. Sebenarnya Allah cuma pengen satu, yaitu kita beribadah sholat. Kan kita apa maksudnya diwajibkan untuk sholat, terus berzikir, mengaji, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah sebenarnya hanya itu. Kemudian di slide selanjutnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang zalim. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian karena Nabi Adam sendirian terus kemudian menciptakan istrinya yaitu Siti Hawa dari tulang rusuknya, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, tinggallah dalam surga. Itu ada dua loh. Sampai dua kali Allah menyebutkan bahwa tinggallah uh, tinggallah kalian di surga gitu ya, dan tapi jangan dekati pohon kuldi gitu ya, jangan dekati pohon ini gitu. Jadi ada sampai dua ayat turun di surat Al-Baqarah ayat 35 dan di surat Al-A'raf ayat 19. Di surat Al-Baqarah ayat 35 dikatakan bahwa hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau dalam jannah ini dan makanlah darinya sepuas hati dimanapun kamu suka gitu kan, kamu berdua suka. Kemudian berfirman lagi di Quran surat Al-A'raf ayat 9, dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini, maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua sukai. Jadi sebenarnya Allah itu dari awal penciptaan manusia itu cuma ingin manusia itu beribadah dan menjauhi larangannya, hanya itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, next, kesalahan Nabi Adam adalah salah satu kesalahan Nabi Adam yang langsung ditegur oleh Allah adalah di saat dia menatap iblis dengan hina. Allah itu telah mengajarkan takdir. Jadi kesalahan Nabi Adam adalah ketika dia memakan buah huldi, ya kan? Ketika dia memakan buah huldi, itulah kesalahan Nabi Adam. Maka dari itu, karena kesalahannya itu, dia diturunkan dari surga, ya kan? Yang satu Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Ibunda Siti Hawa diturunkan di tanah Arab gitu. Kemudian dipertemukan kembali, tapi kan karena dosa-dosanya itu mereka menjadi susah. Yang tadinya di dalam surga dia makan, minum, boleh pilih, boleh tinggal di mana saja, boleh makan apa saja di surga gitu kan. Hidupnya enak. Itu tadi, penciptaan manusia itu adalah untuk dimanjakan dan dimuliakan. Tapi karena satu kesalahan, karena terperdaya oleh setan, oleh iblis, maka dia yang harusnya larangan Allah itu dijauhi, malah dilaksanakan. Akhirnya kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa adalah memakan buah huldi, dan akhirnya hilang nikmat-nikmat surganya dicabut, sehingga dia turun ke bumi turun ke bumi, dan itu terpisah.
tidak bersama-sama lagi selama 300 tahun atau 200 tahun itu ya. Mohon koreksi kalau saya salah, 200 tahun, selama 200 tahun atau 300 tahun mereka berpisah, kemudian dipertemukan kembali di eh, Jabal Rahmah gitu. Tapi 300 tahun kan waktu tidak sebentar ya. Itu adalah kesusahan-kesusahan manusia karena dosanya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya hidup kita itu adalah untuk dimuliakan oleh Allah gitu ya. Sebenarnya hidup kita adalah dimanjakan dan dimuliakan oleh Allah. Tapi syaratnya harus satu adalah beribadah, hanya beribadah kepada Allah, karena sudah ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan bahwa kita manusia, jin yang diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah, dan kesusahan-kesusahan kita itu adalah sebenarnya dari dosa-dosanya kita, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita berbuat dosa atau teman-teman merasa sedang dalam kesulitan, sedang sakit, dikasih cobaan, itu sebenarnya adalah buah dari dosa-dosanya kita. Jadi seperti ceritanya Nabi Adam dan Siti Hawa, bahwa dia ditarik nikmatnya hidup di surga, terus ditarik kenikmatan-kenikmatan, dimanjakan, dimuliakan, itu ditarik oleh Allah, diturunkan ke bumi menjadi susah hidupnya selama beratus-ratus tahun, dan dipertemukan kembali. Karena apa? Dipertemukan kembali karena Nabi Adam dan Siti Hawa ini terus beristighfar ya selama 300 tahun atau selama 200 tahun untuk minta dipertemukan kembali dengan istrinya Siti Hawa, dan alhamdulillah dipertemukan kembali, namun tahunnya sangat-sangat lama, 200 tahun atau 300 tahun ya. Dipertemukan kembali dari India, Nabi Adam itu berjalan untuk mencari istrinya sampai ketemu di Jabal Rahmah. Kayak gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau ingin hidup dimanja, senang, damai, itu jangan buat dosa gitu. Jangan berbuat dosa. Itu aja teman-teman. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau ingin dimanja itu satu, jadi tidak berbuat dosa dan beribadah kepada Allah. Hanya itu aja gitu. Jadi ingin nggak sih kita sebagai seorang istri, kalau kita ilustrasinya seperti ini teman-teman ya, ingin nggak sih kita sebagai seorang istri itu dimanjakan oleh suami? Jadi pada saat malam kita tidur dibangunkan oleh suami, teman-teman. Dibangunkan oleh suami, suruh sholat tahajud bareng-bareng, terus dimasakin dulu air panasnya. Atau kan kalau sekarang sudah ada ya mesin panas gitu ya, water heater, mandi air panas, terus kita sama-sama sholat tahajud bareng, terus berzikir, sholat subuh berjamaah, berzikir, karena rezeki itu kan datang di waktu subuh ya, sepertiga malam sampai waktu subuh. Kemudian setelah beres zikir, setelah beres sholat subuh, terus kemudian teman-teman sebagai istri nih ya, kita sebagai istri, kita berbicara dulu sebagai istri. Jadi sebagai istri ingin sekali kan sebenarnya kita menikah dengan suami itu sebenarnya ingin dimanjakan, ingin hidupnya kita dimuliakan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi setelah sholat subuh kita tuh mau ke dapur biasanya, atau masak, sarapan, nyuci, tapi ternyata oleh suami tuh, wah, bajunya udah rapi, sudah dicuciin, udah beres semua. Terus baru mau masak, udah ada nasi goreng, baru anget-anget, baru dimasak gitu. Terus setelah beres sarapan, mandi, terus kemudian kita sholat duha lagi, sholat duha bersama-sama dengan suami, terus baru mau sholat duha, habis itu setelah sholat duha, beres sholat duha, suami ngajak kita ke mall, udah silakan mau belanja apa aja, beli apa aja boleh, hingga tiba waktunya zuhur. Enak banget ya teman-teman. Jadi itulah yang ilustrasi ketika kita ingin dimanjakan gitu. Setelah sholat duha itu boleh ke mall, pergi ke mall, boleh tunjuk-tunjuk apa aja, dibeliin oleh suami, enak banget tuh. Dimanjakan dan dimuliakan suami. Setelah itu masuk waktu zuhur, setelah waktu zuhur kita sholat, habis sholat suami istri sholat bersama-sama,
Terus setelah sholat kita makan siang. Setelah makan siang suami bilang gini lagi, belum masih ada satu toko lagi yang belum kita datangi, yaitu datangi toko perhiasan. Dibelikan oleh si suami berlian, kalung, cincin, pokoknya apa aja yang kita mau. Nah, itu seperti itu sebenarnya ilustrasinya ketika hidup itu dimanjakan, ketika hidup itu dimuliakan oleh sang suami. Nah, kita sebagai makhluk Allah itu juga sepertinya sebenarnya seperti itu. Jadi pasti teman-teman udah pernah dengar kata-kata seperti ini, bahwa kejarlah akhirat, dunia akan ada di genggamanmu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu kita nggak usah capek-capek sebenarnya untuk ngejar dunia. Karena ketika kita ngejar dunia, kita akan dapat dunia aja gitu. Ketika kita ngejar akhirat, dunianya ada di genggaman kita. Jadi surga dapat, akhirat dapat, dunia pun dapat. Jadi intinya adalah ketika kita ingin dimanjakan, ketika kita ingin hidup kita dimuliakan oleh Allah, itu kita harus balik lagi ke ayat yang pertama yang kita bahas, bahwa kita itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sedangkan urusan rezeki, urusan kita makan, urusan kita pekerjaan, itu kita nggak usah pikirin, sebenarnya itu urusan Allah. Dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkan itu mulai dari saya membaca buku ini gitu ya. Setelah saya membaca buku ini, kayaknya nggak ada lagi kekhawatiran. Sebelumnya, sebelum saya mengamalkan LOA, mengamalkan buku Magnet Rezeki ini, saya kadang-kadang suka pusing gitu ya, Belum bayar sekolah anak, belum bayar ada karyawan, ada pegawai, kemarin kalau di pegawai di kantor itu ada 3 orang, terus kemarin itu ada yang bantu-bantu di rumah 2 orang, jadi kan harus bayar 5 orang gitu ya. Nah, itu cukup pusing ya teman-teman. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, ternyata teman-teman, karena negatif thinking kita kepada Allah, aduh bisa bayar nggak ya, bisa bayar. Ternyata benar-benar waktu itu aku pernah, dalam suatu waktu itu aku benar-benar nggak bisa bayar karyawan aku, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sebenarnya apa yang kita pikirkan itu terkadang menjadi kenyataan. Oke, next. Keajaiban datang, salah satunya adalah ketika ingin umroh gitu ya. Jadi ketika ingin umroh, keajaiban datang, dan termasuk juga aku awalnya itu tanpa ilmu, kemudian aku beli buku-buku tentang keajaiban rezeki, tentang magnet rezeki, terus jalur langit gitu ya. Itu aku mulai aku pelajari, karena pada waktu aku niat umroh tanpa ilmu gitu ya, tanpa ilmu. Sebenarnya kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu itu menjadi sia-sia. Makanya teman-teman, alhamdulillah teman-teman udah mengikuti webinar ini dan sedikit sharing ilmu dari saya. Nah, sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Jadi yang saya lakukan adalah ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu bermula dari yaitu the power of law of attraction. Maksudnya adalah ilmu tarik menarik ya, dan doa. Nah, ini. Jadi saya mempelajari buku ini teman-teman ya. Jadi saya mempelajari buku ini teman-teman. Dan ini bukunya bagus banget ya. Dan ini bukunya bagus banget. Ini aku banyak mempraktekkan dari sini, dan dari sini segala jadi dari sini saya udah nggak pernah galau lagi, terus saya udah nggak pernah khawatir lagi. Semua saya jalankan, saya jalankan itu ya mengalir aja gitu. Saya hanya mengikuti bahwa waktunya sholat, saya sholat. Waktunya sholat zuhur, saya sholat zuhur. Waktunya dipanggil untuk sholat, saya langsung sholat. Karena sebelumnya saya nggak begitu ya, memang baru-baru ini aja. Tepatnya memang baru-baru pada saat pulang umroh gitu ya. Pulang umroh baru. Sebelum pulang umroh pun masih, kalau dipanggil azan, ya masih antar dulu. Padahal ada dalam Al-Quran ya, ayatnya juga saya lupa, bahwa celakalah orang-orang yang sholat. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang sholat itu celaka kalau sholatnya itu tidak tepat waktu. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita masuk lanjut ke ikhtiar langit ya, the power of law. Jadi
apa sih the power of loa itu dan doa. Jadi yang aku praktekkan teman-teman dari bulan November itu adalah scripting gitu ya. Scripting. Teman-teman pernah dengar nggak sih loa kayak gitu ya? Pernah dengar loa atau pernah dengar apa namanya? Pernah dengar loa, law of attraction, kayak misalnya scripting, terus afirmasi, action, kayak misalnya kita harus berbicara yang baik-baik, terus kita harus, karena berbicara itu adalah doa, kita harus positive thinking karena pikiran itu juga adalah doa, kayak gitu. Nah itu sebenarnya dalam buku ini yang saya pelajari, yang saya baca itu sebenarnya prakteknya mungkin teman-teman itu semua sebenarnya udah ada yang pernah dengar teknik ini ya, yaitu teknik scripting. Apa sih yang dinamakan teknik scripting itu? Nah, teknik scripting itu teman-teman, jadi kita itu menulis ya. Jadi kita itu menulis semua keinginan-keinginan kita. Kayak misalnya saya waktu sebelum umroh itu saya menulis hajat-hajat saya, tapi menulisnya itu dengan seakan-akan sudah jadi. Ya, jadi alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku diizinkan untuk sampai di tanah suci, sampai di rumahmu, menjadi tamumu, menjadi tamu Baitullah, dan berziarah ke makam Rasulullah. Jadi teknik scripting itu seperti itu. Jadi uh, dari bulan November, dan alhamdulillah saya konsisten ya sampai sekarang, karena kan setelah hajat umroh terkabul masih ada hajat-hajat yang lainnya. Jadi masih menjadi pejuang hajat ya, masih menjadi pejuang doa-doa gitu kan. Jadi waktu scripting itu, pada saat waktu scripting, jadi melakukan waktu scripting. Jadi scripting itu atau kita menulis hajat-hajat kita itu bisa dilakukan pada saat malam hari, atau pada saat sebelum tidur, atau pada saat bangun tidur. Jadi di antara, kalau ini apa namanya, alfabeta ya, apa namanya itu, kalau misalnya pasti teman-teman udah pada ada lah yang dengar kalau apa namanya, di tengah-tengah batas apa namanya, kesadaran manusia ya, di bawah alam sadar gitu ya, di bawah alam sadar. Nah, itu bagus banget, makanya ada makanya Rasulullah itu ada yang namanya sholat tahajud ya, sepertiga malam. Nah itu sebenarnya doa-doa dikabulkan. Nah teknik scripting itu sama seperti itu. Jadi karena pada waktu di sepertiga malam itu adalah waktunya orang tidur, dan kita bangun itu di alam bawah sadar, kita berdoa, dan itu cepat banget dikabulkannya. Nah itu tahajud ya. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita untuk tahajud. Jadi scripting itu juga dilakukan sebelum kita tidur atau setelah kita bangun tidur, itu misalnya sepertiga malam, atau kalau kita misalnya, kalau perempuan suka datang haid, itu bisa pada saat bangun tidur itu kita mengingat Allah, kemudian baca doa bangun tidur, kemudian kita langsung nulis scripting. Jadi apa sih yang aku tulis gitu? Yang aku tulis dalam jadi bisa nulis di kertas, di buku. Jadi teman-teman bisa beli buku, terus apa namanya, modalnya hanya buku dan pulpen, atau kalau misalnya biasanya sekarang pakai handphone ya, di note gitu ya, di note. Aku sih biasanya nulisnya di note ya, jadi tinggal tinggal aku ketik gitu kan. Aku scripting bahwa alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, karena aku diizinkan untuk berada di sini, untuk menjadi tamu Baitullah, untuk menjadi tamu Rasulullah, berziarah kepada Rasulullah, seperti itu. Setiap hari bisa, jadi setiap hari itu bisa ganti-ganti ya doanya. Karena aku memang udah kepengen banget umroh, makanya doaku adalah sebenarnya menjadi target gitu kan. Sebenarnya adalah menjadi target waktu tahun di 2023 itu, menjadi target aku pada saat Desember itu aku harus, pokoknya tahun ini di bulan, di tahun 2023 itu target saya adalah mau umroh, tapi umrohnya sama anak-anak gitu ya, sama sekeluarga gitu ya, aku, suamiku, anak-anakku, bapakku, ibu mertuaku gitu. Itu sebenarnya targetnya itu ya. eh Terus kemudian, jadi karena targetnya itu, maka scripting yang aku lakukan adalah
itu terima kasih ya Allah, aku dimampukan di bulan Desember, aku mintanya gitu ya, di bulan Desember aku alhamdulillah ya Allah terima kasih sudah berada di sini, sudah apa namanya, sudah diizinkan berada di sini gitu ya sebenarnya gitu. Terus boleh nih teman-teman kalau punya hajat lain silahkan, tapi scriptingnya itu seakan-akan teman-teman itu udah terjadi gitu ya, seakan-akan membayangkan teman-teman itu udah berada di Mekah, berada di Madinah, udah ada di Masjidil Haram, sudah lihat Baitullah, sudah lihat Ka'bah gitu ya teman-teman. Nah itu, jadi yang saya lakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya di bulan Desember, eh, Allah belum mengabulkan doa-doa saya gitu ya, belum mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya untuk umroh. Padahal kan apa yang saya tulis itu di scripting saya, apa yang saya tulis itu adalah target saya di bulan Desember. Tapi Allah berkehendak lain sampai di bulan Januari pun saya malah sebenarnya waktu itu malah saya sebenarnya kena apa ya, kena cobaan gitu ya. Jadi ada mungkin saya dikasih cobaan dulu dan hadiahnya umroh plus bonusnya Turki gitu kan. Nah, sebenarnya pada waktu bulan Desember itu pekerjaan-pekerjaan saya mungkin kan kalau misalnya namanya kita mau dikasih hadiah itu kan kita harus diuji dulu ya, diuji dulu. Benar nggak sih beriman? Nah, di ujian saya itu ada di bulan Desember di akhir-akhir tahun. Kayaknya tuh pekerjaan-pekerjaan saya juga sulit. Sampai-sampai saya benar-benar nggak bisa bayar karyawan-karyawan saya minjem ke adik saya, minjem duit dulu, nanti setelah dapat uang saya kembaliin lagi, saya pinjam ke uang adik-adik saya untuk bayar karyawan-karyawan saya benar-benar nggak bisa bayar. Saya waktu pada saat Desember itu saya benar-benar nggak bisa bayar, dan saya nggak pernah sama sekali di rekening saya maupun di rekening suami saya dan suami saya kan kita bekerjanya bareng ya, jadi apa yang kita dapatkan itu bersama-sama. Jadi tapi memang ada proyek-proyek lain. Nah, proyek-proyek lain dari suami saya. Kebetulan kita berdua ini ya teman-teman, dikasih yang benar-benar nol. Benar-benar nggak tahu nih, emang udah benar-benar seumur-umur nggak pernah itu eh, apa namanya, rekening itu kosong teman-teman. Tapi di bulan Desember kali itu kita dikasih ujian ekonomi ya. Ya udah akhirnya tetap kita ikhtiar, tetap tidak apa ya, tidak suudzon kepada Allah. Terus saya mengobati diri dengan sholat karena ada di dalam Al-Qur'an kan ya teman-teman. Kalau kita kena musibah, obatnya itu hanya satu, yaitu sabar dan sholat. Nah, saya mengikuti apa anjuran yang ada dalam Al-Qur'an. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus sabar dan sholat. Jadi saya melakukan itu. Saya melakukan itu, saya zikir, terus saya baca surat Al-Baqarah ayat 100 kali, 120 kali karena berdasarkan ijazah-ijazah yang ada kan 120 kali itu berdasarkan huruf yang ada di surat Al-Insyirah maka akan dikabulkan hajatnya. Nah, selama saya tertimpa musibah itu tertimpa cobaan ekonomi ya, tertimpa cobaan ekonomi itu saya berzikir ya teman-teman, berzikir, terus baca surat Al-Isra itu 102 kali, memohon apa namanya, dibukakan lagi pintu rezekinya gitu. Terus nah saya tetap mengamalkan, tetap berikhtiar ya, mengamalkan apa yang tetap scripting, tetap sholat, tetap berzikir, tetap mengaji, pokoknya saya hanya beribadah aja sama Allah gitu ya. Karena kan pekerjaan saya juga sulit, otomatis saya tidak sibuk pada waktu itu. Jadi saya mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Kemudian jadi tetap saya scripting, tetap saya menulis apa yang menjadi hajat-hajat saya. Kemudian yang kedua afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah kata-kata yang baik ya teman-teman, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, ucapan afirmasi setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas, misalnya begini, Alhamdulillah masih diberikan umur panjang, Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, Alhamdulillah masih melihat suami sehat, masih melihat anak-anak sehat, masih saya yang menemani anak-anak saya gitu kan. Itu ucapan-ucapan yang positif. Kemudian alhamdulillah terima kasih Allah hari ini aku dapat pekerjaan baru karena saya pekerjaannya adalah pengacara ya. Jadi kan saya kan bukan sistem gaji ya.
Jadi saya harus mencari pekerjaan saya sendiri. Apa yang datang, ada klien, ada uang. Kalau nggak ada klien, ya nggak ada uang gitu kan. Kalau saya pekerjaan saya seperti itu. Jadi sebenarnya partner saya atau bos saya itu adalah Allah gitu ya. Saya sebenarnya kalau kata teman-teman, Din, lo tuh harus nongkrong ke sini gitu kan. Lo tuh harus punya link yang banyak gitu. Alhamdulillah nggak kemana-mana, tetap aja sekarang dari dulu-dulu sih, alhamdulillah saya hanya mengandalkan Allah. Partner saya, bos saya adalah Allah. Jadi saya tetap tetap mengejar akhirat. Allah yang datangkan klien untuk saya. Jadi afirmasinya adalah saya mengucapkan bahwa alhamdulillah hari ini ada klien baru, ada rezeki baru. Alhamdulillah nih ya Allah, berpikir dan mengafirmasi diri sendiri, 10 juta masuk dalam rekening hari ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan itu benar-benar loh teman-teman terkabul. Jadi maksud saya gini, berpikirlah yang positif ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pikiran yang negatif tentang Allah, punya prasangka yang buruk tentang Allah, pasti yang terjadi adalah buruk. Nah, seperti kejadian saya pada waktu sebelum mengenal buku ini ya, mengamalkan loa ini. Duh, gimana ya? Bisa nggak ya kebayar karyawan-karyawan segini banyak? Padahal saya nggak punya utang loh teman-teman. Saya tidak punya utang sama sekali. Kewajiban saya hanya bayar sekolah, bayar listrik, bayar BPJS, bayar karyawan, hanya itu aja teman-teman. Tapi kok dalam hati punya pikiran jelek ya, berprasangka buruk terhadap Allah. Bisa nggak ya gue bayar gitu ya? Bisa nggak ya kebayar? Kok belum masuk-masuk nih, klien tanggal segini nih, belum masuk. Ternyata apa yang kita pikirkan benar-benar kejadian. Dan itu sekali-kalinya dalam hidup saya benar-benar kejadian yang benar-benar nggak punya uang gitu ya. Pada bulan Desember waktu itu. Kemudian makanya kita di disarankan untuk afirmasi, ucapan yang baik-baik. Alhamdulillah hari ini ketemu banyak orang yang baik-baik. Alhamdulillah hari ini pekerjaan lancar. Alhamdulillah hari ini uang masuk ke dalam rekening 40 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Pokoknya nggak usah yang kecil-kecil teman-teman. Kalau yang kecil-kecil 10 juta dikabulin, terus 100 juta juga dikabulin, ya mendingan yang 100 juta ya kata teman-teman ya. Jadi afirmasi, ucapan yang baik-baik gitu ya. Jadi alhamdulillah saya menarik uang dengan gampang. Terus terima kasih ya Allah, saya punya mendatangkan klien dengan gampang, mendatangkan jamaah umroh dengan gampang dan yakin. Setelah scripting, setelah afirmasi ucapan yang baik-baik, kita visualisasi gitu ya. Visualisasi adalah membayangkan. Ketika kita membayangkan bahwa alhamdulillah udah ada. Ketika kita melakukan scripting, afirmasi, kita juga harus membayangkan ya teman-teman. Jadi pada waktu itu aku membayangkan, alhamdulillah udah ada di depan Ka'bah, alhamdulillah aku sholat di depan Ka'bah, seperti itu teman-teman. Itu yang aku lakukan setiap malam dari bulan November sampai Januari, sampai akhirnya aku tuh dikasih cobaan dulu, tapi alhamdulillah aku bisa melewatinya. Jadi aku setelah scripting, afirmasi dan visualisasi, membayangkan, ngelihat konten-konten yang ada umroh, yang ada di Baitullah, yang ada di Mekah, itu visualisasi. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, setelah mempraktekkan loa teman-teman, yakin doa kita akan dikabulkan. Jangan tanya kapan sih, di next slide ya teman-teman, di next slide. Jadi setelah praktekkan loa, kita harus ada yang keempat adalah ikhtiar bumi ya, kita action. Nah, kemudian setelah kita mempraktekkan semuanya, udah kita action ikhtiar buminya, ikhtiar buminya kan seperti dengan ya bekerja gitu ya, terus kita sholat, beribadah, scripting, afirmasi, visualisasi, pembayangan, terus ikhtiar buminya. Setelah mempraktekkan itu semua, sebenarnya kita melepaskan gitu loh teman-teman. Itu biar Allah aja.
kita sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, selanjutnya Allah yang bekerja gitu kan, yang mendatangkan rezeki, yang mengabulkan doa-doa kita. Jadi yakin aja Allah mengabulkan doa-doa kita. Yakin aja ketika kita berdoa, ketika kita scripting, ketika kita afirmasi, yakin aja itu akan datang kepada kita gitu, yakin akan datang kepada kita. Jangan tanya kapan dikabulkan, ya Allah kapan nih aku nih mau pergi umroh, aku nih udah mau pergi haji, aku nih udah berdoa. Jangan tanya kapan dikabulkan, karena itu urusannya Allah. Urusan kita hanya urusan doa. Jangan tanya kenapa belum dikabulkan sih ya Allah, kenapa sih ya Allah belum dikabulkan. Jangan tanya itu, karena sebenarnya kalau kita bertanya kapan sih dikabulkan, kapan sih kenapa sih belum dikabulkan, artinya kita belum yakin doa itu akan sampai lagi kepada kita gitu ya teman-teman. Seperti halnya seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita pesan Shopee, kita pesan makanan di Gojek, atau kita pesan paket di Shopee, itu kan ketika kita nulis atau ketika kita pesan ya teman-teman, teman-teman pasti yakin dong, teman-teman pasti yakin itu akan datang, paket kita akan datang, percaya. Pasti teman-teman itu percaya sama sellernya. Pasti dia akan sampaikan paket saya dengan baik. Itu akan sampai. Tapi teman-teman nih nggak tahu sampainya itu kalau kita pesan makanan kira-kira berapa jam lagi ya Gojek datang. Tapi kan teman-teman sebenarnya habis pesan, taruh HP, santai, nanti datang. Nah, itu sebenarnya kayak gitu teman-teman konsepnya. Ketika kita berdoa, setelah berdoa kita selesai, kita tinggalkan, kita hidup seperti biasa, nanti yakin saja Allah akan kabulkan sampai kepada diri kita. Seperti pesanan kita. Kita memesan Shopee, itu teman-teman kan yakin ya, masukin keranjang, masukin alamat, terus habis setelah itu teman-teman bayar, terus teman-teman taruh handphonenya, 2 atau 3 hari teman-teman yakin kan, teman-teman yakin itu sampai. Nah seperti itu juga doa teman-teman, ketika kita scripting, artinya ketika kita mengirim surat atau pesanan kepada Allah terus kita terbangkan ke langit, insya Allah nanti sampai kepada Allah, turun lagi kepada kita. Jadi doa yang kita kirim ke Allah, nanti biar Allah yang proses. Jangan tanya kapan, jangan tanya kenapa belum sampai-sampai kepada saya, karena teman-teman nggak percaya. Jadi teman-teman itu, intinya teman-teman dalam melakukan doa, itu teman-teman harus percaya. Gitu ya teman-teman. Teman-teman harus percaya. Apa yang kita tulis, apa yang kita kirim pesan kita kepada Allah, Allah akan sampaikan kepada kita. Itu, satu. Jadi intinya teman-teman itu harus percaya sama doa-doa yang teman-teman sampaikan kepada Allah. Gitu. Karena di next slide, next ya teman-teman, next slide, setiap pikiran adalah doa gitu ya, setiap pikiran kita adalah doa. Jadi kalau teman-teman berdoa tapi dalam hati kecil nggak yakin ini dikabulkan, doanya nggak akan sampai gitu ya, doanya nggak akan sampai. Terus paketnya juga nggak akan sampai teman-teman, karena teman-teman nggak yakin. Kayak seperti teman-teman pesen, ini kayaknya nggak nyampe deh, ini kayaknya nggak mungkin deh, ini kayaknya penipu deh. Nah, teman-teman pasti nggak jadi dong, gitu ya, nggak jadi beli, ataukah nggak jadi itu, sama nggak jadi beli, nggak jadi pesan, macam-macam gitu. Jadi setiap pikiran adalah doa, makanya teman-teman harus berpikir positif dulu kepada Allah, gitu ya. Kita harus positive thinking dulu sama Allah, bahwa doa-doa kita akan sampai kepada Allah dan Allah akan memberikannya kepada kita. Jadi doa itu kembali kepada kita gitu ya. Next. Jadi mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu udah janji Allah. Next ya Kak. Ya, jadi di surat Al-Ghafir ayat 60 itu udah dijelaskan teman-teman sama Allah bahwa minta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ini Allah sendiri loh. Ini Allah sendiri yang turunkan surahnya ya kepada Rasulullah. Kata Allah, mintalah kepadaku. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, minta aja apa yang teman-teman mau, minta kepada Allah, pasti akan aku kabulkan, kata Allah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah niat umroh, teman-teman udah punya niat haji, minta aja sama Allah, minta apapun yang teman-teman mau, yang teman-teman punya hajat, gitu ya, minta. Oke, next. Jadi dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Jadi seperti saya gitu ya kemarin ya. Ketika saya berprasangka, kayaknya bulan ini gue nggak bisa bayar karyawan-karyawan gue nih gitu ya. Benar, kejadian. Karena berdasarkan prasangka. Jadi Allah adalah berdasarkan prasangka kita. Allah berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir jelek, yang terjadi adalah keburukan. Kalau kita berpikir kebaikan, yang terjadi adalah kebaikan. Seperti itu. Oke, next. Tinggal sedikit lagi nih waktu aku ya. Oke, 10 menit lagi ya teman-teman ya. Jadi apa sih jikir-jikir yang aku baca, jikir-jikir harian? Nah, ada nih teman-teman, jikir-jikir hariannya. Jikir-jikir harian yang aku kerjakan itu yang wajib-wajib ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman kuat dan mampu, zikirlah yang aku kerjakan, yang udah aku kerjakan nih teman-teman. Adalah 1000 kali istighfar, 1000 kali sholawat. Tapi ini aku kerjakannya baru kali ini ya, baru-baru setelah pulang umroh. Tapi yang sebelum umroh dan zikir-zikir itu menghantarkan percepatan rezeki, percepatan hajat aku adalah sebenarnya pada waktu subuh kita mengamalkan doa tasbih malaikat. Jadi kita kan sebelum sholat subuh itu ada sholat 2 rakaat sebelum subuh ya, ada sholat apa namanya, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Itu setelah sholat fajar atau boleh setelah sholat subuh itu kita mengamalkan tasbih malaikat, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah itu sebanyak 100 kali. Itu dibaca setelah subuh atau setelah sholat qobliyah subuh ya, jadi sebelum subuh. Teman-teman baca itu, boleh teman-teman catat ya supaya teman-teman gak lupa gitu. Kemudian setelah subuhnya kita baca sholawat al-latif sebanyak 129 kali gitu. Kemudian kita sedekah subuh, itu sedekah subuh juga apa namanya, rezeki itu langsung deres banget datang ketika kita melaksanakan zikir apa sholawat apa subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu namanya zikir malaikat ya tadi apa, sholawat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kemudian kita baca al-latif sebanyak 129 kali, kemudian sedekah subuh. Nah, kemudian di waktu zuhurnya, ini di slide belum ada ya, tapi teman-teman boleh tambahkan aja di catatan teman-teman pada saat sholat zuhur. Kemudian kita sholat duha dulu ya teman-teman, jangan lupa teman-teman sholat duha. Kemudian sholat duha jangan lupa baca ayat 1000 dinar gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Itu artinya bagus banget ketika teman-teman bertawakal. Artinya ya teman-teman, ketika kita bertawakallah kepada Allah, maka akan dibukakan jalan keluar gitu, dan rezeki akan datang dari manapun, dari arah manapun, dan bertawakallah kepada Allah maka akan dicukupkan atau dicukupkan keperluannya, nanti Allah yang akan mengatur segalanya. Itu sebenarnya apa namanya ayat 1000 dinar. Jadi bagus banget kalau teman-teman amalkan setelah sholat duha, bisa minimal 3 kali, 7 kali, 21 kali, atau 100 kali lebih bagus lagi. Kemudian sholat asar itu ada sebenarnya amalan-amalannya juga yang belum saya tulis di sini, boleh teman-teman tulis lagi. Tasbih malaikat, ya bener, makasih Bu In, tasbih malaikat ya di sholat subuh tadi ya. Kemudian tadi di sholat asar kita baca Robis rohli sodri gitu ya, lapangkanlah dadaku, waya sirli amri, dan lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Itu sebanyak 100 kali teman-teman baca waktu asar. Dan jangan lupa teman-teman, oh ya aku lupa,
Jangan lupa teman-teman baca juga Yasin dan Al-Waqiahnya setiap hari ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman baca Yasin dan Al-Waqiahnya itu setelah sholat subuh. Tapi kalau setelah sholat subuh itu teman-teman harus berangkat ke kantor, itu bisa dibaca di waktu luang. Yasin dan Al-Waqiah itu wajib teman-teman baca setiap hari karena ini surat Al-Waqiah apalagi itu adalah surat supaya menolak kemiskinan ya teman-teman. Rezeki itu datang terus lancar gitu. Setelah itu kalau misalnya di maghrib kita baca Yasin, boleh baca Yasin dan Al-Waqiah. Kalau teman-teman tadi di subuh nggak bisa nggak sempat baca di waktu asar, di waktu Isya. Setelah itu teman-teman sholat Isya. Setelah sholat Isya itu ada yang namanya sholat pohon uang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dibaca 400 kali. Itu apa namanya? eh dengan membaca sholawat pohon uang sebanyak 400 kali, itu seperti kita punya pohon uang di dalam rumah. Dan setelah aku amalkan ini, benar-benar teman-teman, aku nggak pernah kesusahan lagi. Teman-teman juga, aku juga nggak pernah yang namanya uang tuh nggak ada. Pokoknya baru dapat uang lagi, dapat uang lagi. Silakan teman-teman amalin gitu ya. Silakan teman-teman apa namanya teman-teman baca ya apa namanya sholat pohon uang. Kata Bayin al-insyirah juga benar al-insyirah. Jadi al-insyirah juga waktu itu aku baca juga teman-teman. Sebanyak 102 kali untuk hajat aku terkabul. Nah, teman-teman boleh tambahin itu juga zikir hariannya al-insyirah itu sebanyak 102 kali itu untuk supaya hajat kita cepat terkabul gitu ya teman-teman. Nah itu. Nah teman-teman boleh tambahkan lagi zikirnya yaitu selawat hariannya sebanyak 1.000 kali, istighfarnya 1.000 kali itu untuk mempercepat hajat kita terkabul gitu. Oke, next setelah kita amalkan apa namanya ikhtiar langitnya, melangitkan doa-doa kita dengan sholat tepat waktu, zikir yang dikerjakan, sedekah subuhnya dikerjakan, yasin al-waqiahnya juga dijalankan, dibaca, itu kita lanjut ke ikhtiar bumi. Nah, karena aku ingin pergi umroh, maka niatku untuk umroh adalah ikhtiarnya adalah pertama niat. Alhamdulillah sudah niat. Kemudian daftar. Kemudian aku daftar umroh, sudah daftar. Kemudian aku daftar mitra karena ingin mempercepat rezeki ya. Jadi supaya rezekinya lancar gitu ya. Maksudnya aku kan niatnya pengen umroh nggak sekali. Tapi tahun-tahun depan, tahun-tahun berikutnya aku masih pengen umroh. Jadi gitu ya. Dan mitra-mitra yang ada di travelku itu di travel saya itu alhamdulillah bolak-balik umroh terus setiap tahun. Sebulan, 2 bulan, 1 bulan baru sampai bulan depannya udah umroh lagi gitu ya. Itu apa namanya merupakan ikhtiar bumi juga. Jadi yang pengen umroh berkali-kali, pengen umroh yang nggak setahun aja, tapi tiap tahun bisa daftar mitra. Nah, aku terus kemudian buka tabungan umroh, tapi itu kemudian aku buka, kemudian selebihnya Allah yang lunasin. Nah, itu sudah. Jadi pada bulan Januari tiba-tiba tanggal 4 itu aku kepikiran habis sholat Isya itu nggak tahu khusyuk apa enggak itu ya, nggak tahu khusyuk apa enggak tuh. Tiba-tiba habis sholat kok pengen umroh, jangan-jangan waktu itu sholatnya nggak khusyuk ya teman-teman, kok tiba-tiba kepengen umroh. Jadi pas habis selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus aku langsung karena aku sholatnya berjamaah sama suami, bi kita umroh yuk tapi berdua aja. Udah karena uang kita mungkin cukupnya buat berdua, kita umroh dulu berdua, nanti di sana kita apa namanya doa untuk anak-anak supaya bisa umroh kayak gitu. Nah terus kemudian aku hubungi deh tuh si siapa Bulia ya yang tadi ya aku hubungi Bulia. Pada saat aku hubungi Ibu Lia teman-teman, percaya nggak percaya uang itu belum ada teman-teman, uang umroh itu belum ada. Jadi pada saat aku bilang sama Bu Lia, Bu aku mau umroh, kata Bu Lia ada tanggal 26 umroh plus Turki kata gitu. Padahal aku udah bilang Bu Lia, aku nggak usah pakai Turkian deh Bu Lia, aku cuma mau umroh, bener deh, aku cuma mau umroh gitu ya. Pada saat aku telepon Ibu Lia, WhatsApp apa telepon lah waktu itu ya, eh udah kata Bu Lia, udah tanggal 26 berangkat ya, kata gitu. Ya aku sih
ya udahlah terserah aja gitu ya. Tapi uangnya belum ada nih teman-teman, uangnya belum ada. Tapi uang tabungan udah ada. Jadi uang tabungan anak-anak itu yang tadinya untuk anak-anak berangkat, aku alihkan dulu ke aku dan suamiku, dapatlah 8,5 juta dan 9,5 juta atau berapa. Jadi kan masih kurang banyak ya, karena sebenarnya waktu umroh itu plus Turki itu daftarnya eh, 40 juta dan kurangnya tuh masih banyak banget kan ya, kurangnya masih banyak banget. Itu limit waktunya nggak sampai sebulan, jadi dari tanggal 4 harus berangkat tanggal 26 dan harus lunas di tanggal 13. Dan ini benar-benar kuasa Allah ya, aku bisa berangkat. Jadi ketika kata Buli ya tuh ya, udah ini dulu aja, manasik dulu. Ketika manasik juga sebenarnya di dalam pada saat pagi-pagi tuh aduh males banget nih, belum ada duitnya gitu ya, belum ada duitnya gimana ya, tapi udah niat dulu manasik, kali aja Allah dengan aku melihat tindakan aku untuk manasik, Allah cepat kabulin, melihat apa namanya, berarti ikhtiar bumiku udah aku laksanakan. Terus ketika, karena saya belum pernah ke luar negeri, akhirnya saya disuruh paspor dulu ya, Kak Dina gitu. Ketika saya pasporan, belum ada juga teman-teman, belum ada juga teman-teman uangnya, belum ada juga. Dia uang dari mana ya? Terus juga, oke, Kak Dina, tanggal 13 Kak Dina udah harus lunas ya, dan itu dibilang sama Bulia juga belum ada juga teman-teman uangnya. Ketika saya udah selesai pasporan, besokannya langsung pekerjaan datang, langsung dibayar cash, pekerjaan 50 juta cash, pekerjaan 10 juta cash, kayak gitu. Akhirnya di tanggal 13 alhamdulillah lunas gitu ya. Alhamdulillah lunas. Jadi waktu yang udah mepet-mepet banget Allah kasihnya, bener-bener Allah mepet-mepet banget kasihnya. Alhamdulillah di 3 hari Allah lunasin gitu ya. 3 hari Allah lunasin. Jadi next, alhamdulillah Allah lunasin dalam waktu 3 hari aja setelah aku berkorban. Aku berkorban apa sih sebenarnya? Jadi pada waktu itu kan aku udah uang tabungan teman-teman, uang tabungan anak-anakku aku alihkan ke aku. Kemudian aku jual emas-emasku ya. Emas-emas yang udah terkumpul tuh aku jual emas-emas. Lakunya cuma sedikit teman-teman. Cuma aku pikir bisa laku 20 juta ya aku jual emas-emas itu, tapi aku masih sisain sedikit ya untuk aku tabungan ya. Terus aku jual emas-emasku hanya laku kurang lebih mungkin sekitar 11 atau 15, itu aku lupa ya teman-teman. 11 atau 15. Dan sisanya untuk bayar umroh itu masih banyak gitu ya. Alhamdulillah setelah aku berkorban ya, aku ikhtiar langit, ikhtiar bumi, ada juga harta yang aku korbankan, yaitu aku jual yang selama ini aku simpan-simpan, yang nantinya niatnya buat sekolah anak-anak atau apalah, mau beli sesuatu lah gitu. Tapi aku korbankan untuk beribadah, dan karena Allah berjanji apa yang sudah dikeluarkan untuk umroh dan haji itu pasti akan dikembalikan gitu ya. Itu akan diganti kata Allah gitu. Jadi aku korbankan emas-emasku gitu ya, aku korbankan uangku. Next slide kakak, next slide. Jadi di tanggal 4 tadi udah, tanggal 4 itu udah betul-betul ingin umroh sampai jual emas tadi ya, sampai jual emas aku korbankan hartaku gitu. Oke, next slide-nya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran gitu ya. Nah, next, kemudian setelah aku berdoa, setelah aku berikhtiar langit dan bumi, setelah berkorban, istilahnya di tanggal 13 Januari aku sudah lunas. Aku sudah lunas, ya Allah lunasin. Ini di luar dari kuasa manusia. Benar-benar Allah, kalau yang kita cari duit setiap hari itu nggak mungkin datangnya sebegitu banyak gitu ya. Langsung dikasih hari itu juga, langsung dikasih hari itu juga. Setelah lunas pun Allah masih kasih. Masih setelah aku lunasin nih uang, setelah lunas tinggal 7 juta. Besok makan apa? Ternyata Allah masih kasih untuk makan sehari-hari. Allah masih kasih untuk makan, untuk
untuk beli baju perlengkapan umroh, Allah masih kasih lagi untuk aku berangkat nanti ketika di sana untuk uang jajanku, untuk uang jajan anak-anak, belanja anak-anak, Allah masih kasih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya aku berangkat di bulan Januari ya teman-teman. Di bulan Januari. Yang tadinya aku nih cuma pengen niat umroh aja, bener-bener sama mitraku ini aku pengen next ya ada foto-foto ya teman-teman, ada foto-foto. Aku niatnya memang bener-bener pengen umroh aja gitu ya teman-teman. Aku cuma pengen umroh aja. Tapi Allah kasih dengan bonus, yaitu bonusnya ke Turki yang nggak pernah aku bayangkan. Aku bisa lihat salju, aku bisa main salju di sana gitu teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget ya teman-teman. Ada slide yang foto-foto nggak ya teman-teman, kakak? Jadi dengan niat itu, nah ini ya teman-teman, aku bersama dengan jamaah-jamaah umroh, aku pakai umrohnya adalah di Travel Samira yang menyediakan perjalanan Islami gitu ya, perjalanan Islami. Yang tadi ada di next yang sebelumnya itu kita lagi ada di Bursa main salju, kita naik ke gunung es. Kalau yang ini, nah yang ini ya kita naik ke gunung es, naik apa cable car ke atas. Tuh di sana kita puas banget main salju. Kemudian yang di sini ada kita naik kapal pesiar ya. Jadi di Turki itu ada yang namanya Asia Eropa, Asia, benua Asia dan benua Eropa. Nah, itu di situ ada bangunan-bangunan Asia dan bangunan-bangunan Eropa. Di sini kita bisa melihat dan udaranya dingin banget pada waktu bulan Januari itu masuk musim dingin kebetulan. Jadi kita semua pada pakai baju dingin. Nah, ini ada di Masjid Blue Mosque ya. Blue Mosque itu ada di lingkungan Masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia. Kemudian kita juga di sana ke Top Cafe. Top Cafe itu ada barang-barang peninggalan Rasulullah, kemudian ada tongkatnya Nabi Musa, ada pedang-pedang Rasulullah, pedang-pedang sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian ada juga jubahnya Siti Fatimah, selimutnya Hasan Hussein kayak gitu. Nah, ini foto ini setelah kita alhamdulillah setelah kita melakukan perjalanan di Turki, kita melakukan ibadah umrohnya. Ini umrohnya, ini umroh kita di sana umrohnya 2 kali. Ini umroh pertama kita di hari kita datang sampai di sampai di kita langsung taruh koper, langsung kita melaksanakan ibadah umroh. Next, di foto selanjutnya itu kita ada di Madinah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman. Akhirnya aku bisa umroh bareng-bareng sama jemaah umroh lainnya. Alhamdulillah sudah selesai apa yang ingin aku sampaikan. Sekarang izinkan aku teman-teman boleh memperkenalkan aku tuh kemarin tuh pakai travel apa sih gitu ya. Kemarin itu aku pakai travel Samira. Jadi Samira Travel jadi sejak tahun 2000 berapa ini next next next. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya melaksanakan ibadah umroh itu menggunakan travel Samira. Nah, Samira Travel ini berdiri sejak tahun 2014 ya, dengan ownernya adalah Ustadz Fauji Wahyu.
Toro. Jadi pada tahun 2014 didirikanlah dan legalitas resmi 2016 dengan izin Kemenak RI atas nama PT Samira, dan pada tahun 2020 melakukan melakukan perpanjangan legalitas dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama RI, kemudian di tanggal 25 Februari mendapatkan izin untuk penyelenggara ibadah haji umroh khusus, dan alhamdulillah juga bisa melaksanakan ibadah haji furoda. Next. Nah, ini ya teman-teman, PT Samira Tangguh Travel Indonesia bangkit. Jadi tahun 2022 Samira Travel kembali membuktikan ketangguhannya menjadi travel yang pertama memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci, bahkan dengan jumlah terbanyak. Ini ya teman-teman. Jadi pada waktu COVID di tahun 2020 cuma Samira Travel dari Indonesia yang berani memberangkatkan jamaah umrohnya dengan jumlah yang banyak. Ya, alhamdulillah di tahun 2020 ketika travel-travel lain itu nggak bisa berangkat, alhamdulillah kami dari Samira Travel itu bisa memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci untuk berangkat umroh gitu ya. Pada masa itu ada 1.500 travel Indonesia, Samira Travel lah yang menjadi acuan atau pelopor tolak ukur untuk keberhasilan sebuah travel dalam memberangkatkan jemaahnya di tengah badai pandemi tersebut. Mengapa Samira Travel bisa demikian? Itu dikarenakan Samira Travel adalah sebuah penyelenggara umroh yang sangat menaati protokol dan rapih dalam menjalani prosedur atau persyaratan yang berlaku di Arab Saudi maupun di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kondisi seperti itu, Samira Travel juga berkomitmen dalam jadwal keberangkatan, bahkan saat travel lain belum bergerak, Samira Travel sudah memberangkatkan jamaah dengan jeda 3 hari di setiap penerbangannya dengan jumlah jamaah satu pesawat full isinya jamaah Samira semua di setiap penerbangan dan sudah pasti jadwalnya, sudah pasti hal ini menjadikan Samira Travel sangat berpengalaman serta menjadikan Samira Travel memiliki jam terbang yang sangat tinggi dan memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci. Next. Oke, terus Samira Travel juga teman-teman, dia sudah mendapatkan rekor muri dengan jamaah terbanyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala kerja keras dan ketulusan dalam melayani para jamaah, segala bentuk apresiasi pun diberikan kepada Samira Travel. Salah satunya adalah rekor muri dalam kategori jamaah terbanyak di masa pandemi. Hal ini semakin membuktikan bahwa Samira Travel sangat berkomitmen dan istiqomah dalam melayani masyarakat yang hendak beribadah ke Tanah Suci, terlebih di mana sulit dan penuh dengan ketidakpastian itu, Samira Travel tetap memaksimalkan pelayanan dalam perjalanan ibadah ke Baitullah. Next. Nah, teman-teman, ada keistimewaan lagi dari travel Samira ini, yaitu Samira memberikan kemudahan bagi jamaahnya yang udah kepengen banget umroh, tapi belum ada uangnya, tapi belum ada dananya. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari Samira yang bekerja sama dengan pembiayaan. Jadi di sini teman-teman ada 3 macam ya jenis-jenis pembiayaan di Samira, yaitu lunas langsung berangkat atau nabung dulu seperti saya kemarin, nabung dulu baru setelah lunas berangkat. Alhamdulillah saya memakai yang sistem pembiayaan kedua, nabung dulu dari bulan Maret, kemudian berangkat di bulan Januari karena setelah lunas. Yang ketiga, umroh dulu baru bayar belakangan. Nah, ini Samira bekerja sama dengan beberapa pembiayaan non riba ya guys. Namanya umroh dulu bayar belakangan. Nah, kita cuma DP aja, bayar DP, kemudian kita umroh dulu, pulang umroh baru kita angsur gitu ya. Tapi tentu saja ada nanti
kalau misalnya teman-teman mau pakai pembiayaan ini harus disurvei dulu terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman harus DP dulu sekitar 10 juta. Nah ini nextnya ada di next slide itu ada jadi DP itu 5 sampai 10 juta langsung berangkat dapat diangsur 3 tahun. Next itu ada tabel angsurannya. Saya sudah nabung di Bank BNS, Alhamdulillah, mudah-mudahan disegerakan ya. Tinggal di Ibu Suryati tinggal dikencengin lagi ibadahnya, dikencengin lagi jalur langitnya ya Ibu. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen berumroh bersama Samira Travel gitu. Nih ada pembiayaan, jadi ini sistemnya jual beli ya teman-teman. Ini sistemnya jual beli. Jadi teman-teman itu jadi Samira beli ke travel itu. Jadi pembiayaan ini kan sistemnya jual beli non riba ya, jadi syariah. Jadi di sini di tabel ini kalau teman ini harga paket yang termurah ya, paket Safara. Jadi teman-teman di dalam pembiayaan ini eh si jasa pembiayaan ini beli ke travel itu 24 juta misalnya ya teman-teman. Nanti jual ke teman-teman, jual ke jamaah itu 29 juta sekian, memang agak naik sedikit ya. Nanti teman-teman baru bisa mengaksur di Amitra ini, Amitra Syariah ini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang udah kepengen banget umroh dan selama ini udah banyak yang menggunakan ini, alhamdulillah teman-teman. Jadi nggak usah khawatir namanya kita pergi umroh ke tanah suci untuk beribadah. Ada beberapa apa namanya testimoni ketika dia mengambil mitra ini, dia nggak sampai setahun teman-teman udah bisa lunas, gitu ya, udah bisa lunas karena yang teman-teman harus pahami janji Allah adalah ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji itu menghapus kemiskinan. Jadi bukan tambah miskin, bukan tambah nggak punya uang, sama apa yang aku rasakan juga gitu ya. Baru sebulan umroh, pulang udah punya uang lagi, bahkan bisa beli berkali-kali lipat uang yang kemarin masih aku jual gitu ya. Udah berkali-kali lipat lagi bisa aku beli lagi gitu ya. 100%, 200%, 300% udah balik lagi gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman ini berdasarkan testimoni ya yang pakai Amitra karena dia niatnya memang udah kepengen banget umroh tapi nggak punya dana, dia menggunakan Amitra. Nah, menggunakan Amitra ini jadi sistemnya bukan utang piutang tapi jual beli ya. Jadi Amitra ini beli ke Samira kemudian dijual lagi ke jamaah dengan sistem pembiayaan. Oke. Kemudian di next slide ini ada teman-teman bisa lihat ya, ini ada next slide ya. Ini ada paket Safawi, terus kemudian ada paket apalagi teman-teman? Coba di next slide itu ada paket Sukari, kemudian yang paling mahal itu VIP-nya ada paket Majol. Nanti teman-teman bisa kemudian next dulu. Nanti teman-teman kalau memang berminat bisa hubungi admin ya teman-teman, bisa hubungin admin. Nah, ini ya teman-teman, ini harga untuk keberangkatan 1 dan 12 Agustus 2024 Jakarta langsung ke Jeddah menggunakan pesawat Saudia. Oke, next. Untuk perlengkapan umrohnya dengan bayar 1,5 juta aja, teman-teman udah bisa daftar menjadi jamaah. Kemudian kopernya udah bisa teman-teman dapatkan 1,5 untuk apa namanya teman-teman udah bisa dapat seragam, perlengkapan umroh, terus koper kayak gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman kalau memang teman-teman kepengen banget atau sudah niat banget dan apa namanya kepengen gitu ya apa namanya melakukan ibadah umroh, tertarik dengan travel kami, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, boleh nanti chat ke admin. Atau teman-teman kalau mau beli buku ini, teman-teman pengen banget punya buku ini, boleh teman-teman juga silakan chat admin gitu ya. Oke, itu aja dari saya, Ibu Septi. Kita kembalikan ke Ibu Septi. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah telah
menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan, sudah berbagi sharing sharing ilmu sedikit-sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan hajat teman-teman untuk menjamu Allah segera terkabul ya, dan hajat-hajat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina atas kisah inspiratifnya ya, luar sekali Ibu Dina. Baik Ibu Dina. Selanjutnya akan kami berikan sesi tanya jawab. Silakan kami berikan waktu untuk 3 orang penanya. Silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan karena nanti akan ada door prize menarik untuk 3 penanya terbaik dari Rumah Welas Asih. 3 penanya terbaik ini akan diberikan merchandise berupa celengan sedekah subuh. Nah, pas banget nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dina, bahwa dengan kita bersedekah subuh, maka akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih deras lagi. Nah, akan kami berikan secara cuma-cuma untuk celengannya ini, Bapak Ibu. Baik, yang mau bertanya silakan. Saya boleh, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dan asalnya, Pak. Maaf, saya lagi sambil ada acara, jadi mohon off cam dulu. Cuman saya Ya. amat tertarik dengan insight-insight dari materi hari ini. Jadi ini mungkin juga sharing buat teman-teman semua ya, bagaimana tadi poinnya adalah bahwa pada awalnya kan Mbak kan banyak menunda waktu, mohon maaf ya. Iya, ketika azan gitu kan ya, baru disegerakannya nanti setelah kita ada prioritas dengan pekerjaan. Nah, itu pada fase-fase itu berapa lama ya, Mbak, untuk beralih lagi menjadi sholat? Kalau ada salah satu ustadz kan bilangnya kan sholat wajib itu di awal waktu ya. Itu boleh tahu nggak prosesnya seperti apa? Apakah itu baru bangkit setelah Mbak membaca buku magnet apa tadi, Loa ya? Law attraction ya? Jadi saya Iya. magnet rezeki. Oh iya, magnet rezeki. Ikut sukses dari Iya, seperti itu. Nah, boleh sharing, Mbak, penjelasan seperti apa ya supaya insight ini bisa nular dan energinya ke kita semua gitu, Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tiba-tiba sholat di awal waktu itu pada waktu sebelum umroh masih lalai gitu ya, masih lalai. Jadi itu alhamdulillahnya saya sholat tepat waktu itu setelah umroh, dan itu keajaibannya kan beda lagi ya Mas ya, karena sebenarnya saya ini udah kepengen umroh lagi di bulan Januari dengan ibu saya, karena bayar utang nih, ibu mertua saya, bapak saya, anak-anak saya. Walaupun sebenarnya ibu mertua dan bapak saya udah haji, tapi kayak sebenarnya pengen umroh lagi sama mereka. Ketika saya mengamalkan, saya kan udah mengamalkan buku ini ya sebelum saya umroh, dan keajaibannya itu rezeki datang tanpa terduga, hadiahnya itu umroh plus Turki. Ketika saya pulang umroh, keimanan alhamdulillah semakin bertambah. Keimanan saya semakin bertambah. Zikir saya yang tadinya hanya zikir yang saya belum zikir saya belum melaksanakan zikir 1000 istighfar, 1000 kali dalam sehari itu sholawat. Saya ketika waktunya sholat itu saya bergerak maju, dan alhamdulillah Allah ridho ketika saya di jalan itu saya sampai masjid itu tepat waktu gitu ya Mas. Jadi bukan hanya saya yang kepengen niat untuk sholat tepat waktu, tapi Allah meridhoi ketika saya di jalan, saya sampai di masjid di pinggir jalan itu sampai tepat waktu. Jadi saya alhamdulillah sampai sekarang masih sering
seringnya berjamaah di masjid karena kan saya mobile ya, kerja saya kan mobile dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Dan alhamdulillah Allah meridhoi itu, saya bisa sholat tepat waktu gitu. Nah, itu. Dan keajaibannya beda lagi gitu ya. Keajaibannya tuh beda lagi karena saya sudah niat pengen umroh lagi dan rezeki itu datang terus. Berbeda dengan keajaiban yang kemarin. Kalau keajaiban yang kemarin kan aku kayaknya susah dulu, begitu udah time limit gitu ya waktunya langsung dikasih dalam waktu 3 hari gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan aku sholat 5 waktu itu di tepat waktu berjamaah, pokoknya aku udah lihat-lihat jam nih, udah mau deket-deket waktu sholat, aku udah harus siap-siap gitu kan, aku udah harus siap-siap. Nah, itu keajaiban rezekinya lebih-lebih deres lagi gitu loh, lebih-lebih deres lagi lah. Itu yang dinamakan hidup kita itu dimuliakan. Jadi ketika kita hanya tugasnya beribadah, urusan rezeki, urusan klien, urusan bayar membayar, ini itu urusan Allah. Dan itu semua, jadi sekarang ini aku udah nggak ada lagi galau, udah nggak ada lagi khawatir, pokoknya aku serahkan semua kepada Allah, kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mulai dari sholat tepat waktu itu, mulai dari aku pulang umroh. Dan habis itu setelah itu hidup tuh kayaknya enak gitu ya, enteng mau kemana, apa namanya, nggak ada rasa takut, nggak. Yang terpenting dan yang biasanya aku takutkan kan adalah nggak bisa bayar apa yang harus aku bayar gitu. Nah sekarang itu belum waktunya bayar aja uang udah penuh gitu, semua rekening itu alhamdulillah ada isinya gitu. Beda waktu aku belum sholat 5 waktu tepat pada waktunya gitu, masih ntar deh ini dulu nanggung kayak gitu. Itu sih. Ya, baik. Sudah terjawab semua, Pak Yogi. Ya Mbak, makasih banyak nih Ya, insight-nya. terima kasih atas pertanyaan luar biasanya, Pak Yogi. Baik, selanjutnya dari Ibu Rumi di Tangerang. Silakan Ibu Rumini. Halo Ibu, Ibu Rumini. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Ibu Rumini. Assalamualaikum Bu Dina. Salam Ibu. Af Afan saya off kan Bu Dina, takut sinyalnya nanti malah nggak jelas suaranya. Siap, siap. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Afan izin bertanya. Masya Allah ya, pemaparannya Bu Dina bikin merinding. Alhamdulillah sih saya juga sudah mengamalkan ya Mbak Dina. Ya, Mudah-mudahan kita bisa bareng nanti berangkat ya, Insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang jadi pertanyaannya gini, Bu Dina. Tadi kan Bu Dina sampaikan intinya kalau ingin hidup bahagia, dimanja, damai, itu kan jangan buat dosa gitu ya. Ini sih yang saya perhatikan zaman ini gitu ya. Afan sih kadang yang kan berbuat dosa itu suka malah kena getahnya. Gimana itu Mbak? kadang yang nggak Kayak kasus, ya kayak kasus kemarin itu kan gitu ya Mbak Dina. Dia padahal nggak tahu apa-apa gitu ya. Tahu-tahu kena ciduk gitu. Itu gimana tuh Mbak Dina? Bu Dina. Jadi ini Bu Rumini ini teman saya di Samira Travel. Kebetulan Bu Rumini ini ada Mitra juga Samira, aku undang ke sini untuk sama-sama dengar sharing aku gitu ya. Jadi Burum, menurut saya apa yang terjadi dalam kesusahan kita itu adalah dosa-dosa kita. Memang dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan yang lalu ya, bukan dosa yang sekarang. Atau gini misalnya, ketika kita berbuat dosa, mungkin memang bukan kita yang kena. Misalnya anak sakit, orang tua sakit, atau bisa kenanya ke anak-anak karena dosa orang tua kita, gitu. Karena ada dosa kita, makanya kena anak sakit, gitu-gitu. Nah, itu adalah merupakan bentuk dosa. Karena
dosa itulah yang sebenarnya membuat kesusahan diri kita gitu. Kalau kita kan dosa itu banyak ya, dosa berhutang, dosa riba, dosa bohong, misalnya dosa dosa gibah mungkin ya. Tapi kan kalau dosa gibah itu kan dosanya bukan sama Allah, tapi sama sesama yang digibahin gitu kan. Nah itu kan termasuk dosa-dosa kecil kita gitu kan. Dosa bohong, terus dosa menzolimi orang mungkin mungkin bukan dia yang melakukan ini, tapi dia kena getahnya, tapi mungkin kesusahan ini akibat dari dosa yang dia lakukan, gitu. Gitu sih, Burum. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi apabila kita berbuat dosa, mungkin bukan kita yang kena, tapi anak-anak kita. Tapi kan kita yang sedih ya, yang sedih hati. Jadi kita harus introspeksi dulu. Ini anak-anak sakit kenapa ya? Kalau saya kemarin-kemarin begitu ya, Bu. Ini anak-anak sakit semua tiga-tiganya anak-anak sakit kenapa? Dosa apa ya gitu, jadi harus apa introspeksi diri gitu loh, kemarin tuh melakukan dosa apa ya, jadi lebih baik beristighfar karena Nabi Adam juga pada saat diturunkan ke bumi itu dia beristighfar selama dia mencari Siti Hawa, itu dia beristighfar panjang jalan, dia beristighfar dan Allah alhamdulillah mengampuni dosa-dosanya, kembali lagi nikmatnya ketemu dengan istrinya kayak gitu. Baik, Bu Rumini, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik Bu Dina, kadang kan emang orang merasa kayaknya saya nggak buat dosa gitu ya Bu. Jadi emang apa ya, pengakuan kejujurannya itu kurang ya, gitu ya Bu Dina ya. Kadang orang gitu ya, aku kan nggak salah, masa ya kayak kasus kemarin itu kan dia merasa nggak bersalah tapi dianya ditangkap gitu loh Bu Dina. Jadi kadang saya mikir kasihan juga ya gitu. Eh, Ada dosa dia yang dulu gitu. Kayak misalnya gini ya, Bu. Kita sakit, misalnya orang sakit stroke gitu ya. Orang sakit. Mungkin dia waktu itu dia orang sakit itu kan dia bersalah dengan badannya. Dia zolim kepada badannya. Dia nggak olahraga misalnya, terus dia makan sembarangan, atau dia ada dosa-dosa lainnya misalnya ada dosa zina yang dia lakukan, ada dosa riba, ada dosa lain-lain lah macem-macem yang misalnya dia apa namanya zolim kepada orang lain. Nah itu dosa-dosa lampau kita bisa terjadi, kesusahannya itu nanti di depan gitu loh. Jadi upayakan bahwa dosa itu jangan jangan dikerjakan. Jadi kita itu tugasnya hanya beribadah, 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 dan jauhi larangannya. Insya Allah hidup kita dimuliakan, Insya Allah hidup dimanjakan gitu. Amin, amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin, Baik, Oke, Bu Dina, terima terima kasih kasih banyak. ya Bu Semoga Rumini. mulia, bahagia, sejahtera bersama Samira. Silahkan rekan-rekan, ayo Amin. kita Terima bergabung. kasih Bu Rumini dari Tangerang. Selanjutnya Bapak Hamdan dari Pemalang. Silakan Pak Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan di-unmute Pak Hamdan dari Pemalang. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga Ibu Diana selaku narasumber pada kesempatan pagi ini. Baik, langsung saja mungkin sedikit pertanyaan jauh dari materi yang mungkin disampaikan. Masih nyambung dengan materi pada pagi hari ini. Dengan semisal kita niatan pengen pergi umroh, tapi orang tua kita itu belum umroh gitu. Apakah ada keterkaitan antara niat umroh kita dengan orang tua? Kira-kira apa sekiranya yang apa ada batasannya atau gimana gitu? Mungkin itu sih. Oke. Terima kasih. Jadi begini ya Pak. Untuk umroh sendiri, kalau kita belum umroh dan kita yang punya uang, harus kita yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Harus kita yang punya duit. Karena yang punya uang itu siapa? Yang punya uang itu kita, maka kita dulu yang harus melaksanakan ibadah umroh, kita dulu yang harus melaksanakan misalnya haji, kalau mau haji, jangan orang lain dulu. Nah, ketika nanti di sana, Bapak bisa meminta kepada Allah bahwa dimampukan ya Allah,
tahun depan bisa ke sini lagi bareng orang tua, bareng anak, bareng saudara-saudara. Allah itu maha luas. Allah itu maha luas rezekinya. Jadi Allah itu pasti mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Gitu. Jadi percaya aja ketika kita ada di sana, doa kita kan kalau berada di 3 masjid itu ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, satu lagi Masjidil Aqsa, itu kan doa kita kan terkabul ya. Tidak tertolaknya doa di 3 masjid itu. Jadi insya Allah ketika Bapak umroh, itu Bapak meminta orang tua itu untuk dihadirkan, Bapak yakin insya Allah Allah tuh akan mengabulkan, memampukan hambanya. Artinya gini, bukan sekedar uang ya, kalau untuk umroh, untuk haji itu bukan sekedar uang. Karena begini, ibu saya, bapak saya waktu haji aja dia nggak bayar sama sekali. Itu ada yang bayarin, kakaknya yang bayarin. Jadi umroh haji itu kan bukan tentang uang. Jadi sampai di sana, karena Bapak yang punya uang, jadi Bapaklah yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh, karena umroh dan haji itu bagi yang mampu gitu ya. Kalau yang mampu uangnya, maka dialah yang harus pergi. Jangan orang lain dulu gitu, jangan orang lain dulu. Ini ada ceramahnya Ustadz Bahasa Lama kalau nggak salah ya, coba cari-cari aja. Pernah ada pertanyaan seperti ini juga, karena saya kan masih fakir ilmu ya, jadi apa yang saya dengar saya sampaikan. Jadi bahwa dalam ceramah Ustadz Bahasa Lama waktu itu, ketika kita punya uang, ketika kita umroh, kita dulu yang umroh sampai sana, kita berdoa, mohon dimampukan untuk bisa bawa orang tua atau mohon bisa dibawa saudara-saudara yang lainnya. Karena nanti umroh selanjutnya juga seperti itu. Karena belum tentu umroh pertama kita sudah mabrur, kita umroh lagi, terus umrohkan orang lain itu boleh gitu. Jadi kalau Bapak punya uang, Bapak dulu yang umroh gitu. Nanti sampai sana Bapak bisa berdoa minta sama Allah yang maha luas rezekinya. Itu. Ada yang mau ditanya lagi, Pak Hamdan, silakan. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Bu. Ya cukup. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hamdan dari Pemalang. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan melalui chat Zoom ya, Ibu Dina. Ini ada yang Baik. mau tanya cabang Samira di Bandung. Nah, saya sangat berniat dari Ibu Novi Wijayanti. Saya sangat berniat kuat untuk umroh, namun ibu saya ingin rumahnya saya beli agar suratnya digabung dengan saya. Mohon masukannya agar saya selalu istiqomah di jalan Allah. Silakan Ibu Dina. eh boleh diulang nggak Bu Septi? Ya, Ini ini gimana? dari Ibu Novi Wijayanti mau tanya cabang Samira di Bandung. Nah, Ibu Novi ini sangat berniat kuat untuk umroh, namun ibunya ingin rumahnya dibeli oleh Ibu Novi agar suratnya digabung dengan saya. Mohon masukannya agar saya selalu istiqomah. Mungkin Ibu Novi bisa bisa apa langsung bertanya dengan Ibu Dina secara online. Silakan Ibu Novi. Nah, ini ada di layar Bu Dina pertanyaannya. Cabang Samira di Bandung mau tanya, saya sangat niat untuk Jadi prioritasnya itu umroh dulu atau mengikuti keinginan ibunya supaya rumah ibunya gitu. dibeli. Seperti itu. Jadi gini, Ibu, nggak ada orang yang pulang umroh, nggak ada orang yang pulang haji itu miskin. Di mana-mana pasti habis pulang umroh itu eh, semuanya ya, nggak mungkin saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar itu dari teman-teman yang udah pernah umroh, habis pulang umroh itu malah bisa beli mobil, malah bisa beli rumah, malah bisa beli motor kayak gitu-gitu, malah bisa dapet apa namanya, malah bisa dapet jodoh. Jadi wajibnya dulu itu sebenarnya umroh dulu. Jadi ketika kita pengen punya uang itu buat beli mobil, lebih baik kita umroh dulu. Nanti insya Allah pas pulang bisa kebeli mobilnya. Jadi umrohnya dapat, mobilnya dapat. Nah, ada juga teman saya bilang juga gini, waktu saya niat umroh, saya juga kepengen beli rumah, tapi saya pakai uangnya buat beli, saya lupa ya, ini juga ceritanya Ibu Lia ya.
haji kalau nggak salah. Oh ya, waktu itu haji. Kan haji tuh mahal banget ya kalau nggak salah, itu yang pakai haji plus atau haji furoda itu ratusan juta ya. Jadi Ibu Lia ini mitra Samira juga yang masuk dari Ibu Lia cerita begitu. Waktu itu saya haji, tapi sebelum haji itu sebenarnya saya mau beli rumah. Tapi saya niatkan untuk haji bareng suami. Ketika pulang haji malah rumahnya kebeli. Gitu, teman-teman. Jadi jangan khawatir, pakai dulu aja uangnya untuk ibadah, nanti di sana minta sama Allah. Jadi ibadah hajinya dapat, ibadah umroh dapat, rumahnya juga dapat, insya Allah. Gitu. Saya pun berpengalaman seperti itu. Pulang haji bukan uang saya malah berkurang, malah pekerjaan saya tambah banyak karena saya niatnya mau umrohin anak-anak saya mau umroh bareng anak-anak gitu, bareng anak, mau membayar hutang-hutang saya karena waktu pertama itu saya nggak ngajak mereka, jadi merasa berhutang terus kepada orang tua juga, padahal kopernya udah ada di rumah tapi nggak ini apa namanya. Alhamdulillah, insya Allah uangnya udah cukup, udah ada untuk umrohin mereka gitu kan. Jadi kita dulu umroh, nanti insya Allah apa yang kita hajatkan, mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, mau nikah, mau umroh bareng keluarga, insya Allah tercapai gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Dina. Pertanyaan selanjutnya dari Farah Selna Larasati. Bagaimana strategi Ibu Dina dalam manajemen waktu antara pekerjaan dan ibadah? Oke, itu dia yang saya bilang. Ternyata Allah ridho ya. Kalau Allah nggak ridho itu mungkin adalah beberapa ketika iman saya masih turun naik. Kan kita iman itu turun naik ya. Adalah beberapa hari ketika saya turun apa namanya imannya. Ntar dulu deh, kayaknya capek mau sholat tepat waktu. Benar-benar Allah jadi nggak ridho untuk saya sampai ke masjid tepat waktu gitu kan. Tapi ketika saya niat gitu ya, waktu itu saya pernah lagi pemeriksaan gitu ya, misalnya di Polda gitu ya. Terus saya lihat jam, kayaknya waktunya udah mau masuk waktu zuhur atau waktu asar. Itu saya harus izin, meskipun saya lagi meeting, meskipun misalnya saya lagi pemeriksaan, lagi jalan, itu saya udah harus cara manage waktunya itu adalah harus jauh-jauh waktu. Jadi kita udah harus tahu nih, Zuhur itu jam berapa sih? Zuhur itu kan jam 12. Nah, kita harus udah siap gitu loh. Udah siap memasuki waktu zuhur itu, kita harus udah kosongin jadwal kayak gitu misalnya ya. Karena nah, ini seperti ini ya, jam 11.41. Nah, sebaiknya harus kita segerakan selesaikan karena kita udah mau masuk waktu zuhur. Jadi, kita udah harus tahu masuk waktu zuhur itu jam berapa. Jadi, ketika mau masuk waktu zuhur kita udah siap-siap cari masjid atau siap-siap izin kalau lagi ada kegiatan. Seperti itu sih cara memanagenya, seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Dina karena waktunya sudah ini ya, sudah mau masuk ke waktu zuhur. Baik Bu Dina, mungkin Bu Dina bisa memberikan apa namanya tiga penanya terbaik, baik yang secara raise hand maupun melalui chat Zoom. 3 orang, silakan Bu Dina diketik melalui kolom chat ya Bu Dina ya. Izinkan saya simpulkan untuk materi dari pagi sampai siang hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Dina bahwa ada beberapa hal agar impian umroh bisa terwujud, yaitu yang pertama secara ikhtiar langit, yaitu berdoa dengan kuat, dengan niat yang tulus bahwa ingin umroh, kemudian rajin berzikir, rajin sedekah subuh, rajin bersolawat, membaca surat Yasin dan waqiah secara istiqomah. Jangan lupa juga selalu berkata-kata yang baik karena setiap ucapan adalah doa, begitu ya Bu Dina ya. Dan doa dan ucapan adalah merupakan bentuk afirmasi kita agar bisa mewujudkan impian kita. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar bumi, yaitu daftar umroh yang sudah jelas tersertifikasi, contohnya Samira Travel dan terpercaya. Dan kemudian membuka tabungan khusus untuk umroh. Selebihnya biar Allah yang akan membantu melunasi keberangkatan umroh melalui pintu-pintu rezeki yang lainnya. Baik para calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah SAW, sebelum acara ke door prize kita foto
bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan untuk Yayasan Rumah Welas Asih. Mohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang sudah kami kirimkan melalui grup dan chat yang ada di Zoom. Mohon diaktifkan Bapak dan Ibu, silakan kameranya, kita akan foto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan dokumentasi Yayasan Rumah Welas Asih. Mungkin aba-abanya mohon untuk on kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu karena mengingat waktu sudah hampir jam 12 supaya kita bisa cepat karena kita akan memutar undian door prize bagi Bapak Ibu yang beruntung dan masih join sampai dengan jam 12. Ya baik, sudah siap Bapak dan Ibu. Untuk operator, apakah sudah siap? Kita berapa kali fotonya nih? Berapa slide? 3 ya. Baik, admin, operator sudah siap ya? Baik, 1, 2, 3. Foto selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Foto selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, untuk 3 penanya terbaik, apakah sudah ada Bu Dina? Penanya pertama dan Ibu yang dari Bandung. Baik, nanti akan dibantu oleh operator kami. Untuk selanjutnya langsung saja kita putar untuk door prize untuk 3 orang ya. 3 orang. Langsung saja yang masih hadir sampai saat ini silakan diputar 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Novi Wijayanti. Oke, selanjutnya yang kedua, siapa yang akan menguntungi? Dapat merchandise dari Yayasan Rumah Welas Asih. Untuk Ibu Iin, ya selamat yang sudah mendapatkan door prize dari Yayasan Rumah Welas Asih. Selanjutnya, ya kita putar. Dwiana Roza, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan door prize merchandise dari Yayasan Rumah Welas Asih. Sebelumnya kami ucapkan juga kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar melalui Insightful Webinar. Ikuti terus perjalanannya Insightful Webinar dan Yayasan Rumah Welas Asih melalui kegiatan-kegiatan yang sebagai bakti sosial kami. Kami doakan semoga niat baik Bapak Ibu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian acara webinar keajaiban rezeki ketika niat umroh kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link feedback yang sudah kami berikan melalui grup dan secara wapri dan juga melalui chat Zoom. Kita akhiri webinar hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingin baca mana korannya, sambal pedas mana kentangnya. Terima kasih atas kehadirannya. Esok ditunggu lagi kedatangannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.